Jadi banyak cerita bahwa penderitaan itu jalur Nabi itu jalur perjuangan, Pak, ya, jalur perjuangan. Nah, begitu untuk berkata akan diusir Rasulullah, akan diusir kampung, Rasulullah bertanya, apakah benar mereka akan mengusirku? Warqa menjawab, ya. Tidak sekali ada seorang laki-laki yang mendatangkan seperti apa yang kau sampaikan mereka, ia pasti diusir. Pokoknya siapapun yang didatangi Jibril dikasih wahyu itu pasti akan diusir, karena itu adalah Nabi. Dan Warqa sudah tahu bahwa kaum Yahudi lagi nunggu Nabi akhir zaman. Lagi nungguin. Tahu yang ngomong ternyata orang Arab bukan orang Israel. Makanya orang tahu ini pasti akan jadi masalah ke depannya, akan diusir. Kemudian, dan jika aku dapat menjumpai hal itu, maka aku akan menolongmu dengan pertolongan yang sekuat-kuatnya. Dia bilang kata orang, kalaulah saat itu aku masih hidup nih, kalau nanti aku masih hidup, aku akan menolongmu dan aku akan beriman kan gitu kan. Tapi sayangnya setelah berbicara demikian, tak lama kemudian Waraqah wafat. Setelah Waraqah wafat, maka itu wahyu nggak turun lagi. Wahyu nggak turun. Kemudian bahkan Rasulullah SAW ketika dengar Waraqah meninggal dunia. Satu, meninggal karena memang dia bisa dijadikan tempat untuk curhat ya, sekitarnya sama yang lebih tua lebih tahu gitu kan. Kemudian karena saudaranya Khadijah, maka sedihlah saat itu Rasulullah. Bahkan menurut riwayat ada menyampaikan bahwa sampai-sampai karena sedihnya yang sangat, maka berulang kali ia mencoba untuk menjatuhkan dirinya pada puncak bukit yang tinggi. Jadi Rasulullah saking takutnya nih Pak, saking takutnya dia akan diusir dari Mekah, saking takutnya dia akan menerima beban yang cukup berat. Stres Rasulullah, stres karena akan jadi nabi. Dia naik ke atas bukit, tujuannya mau apa? Kalau kata kita mau bunuh diri, saking stresnya nih Rasul dan Muhammad saat itu. Ketika di atas bukit, Jibril nongol, mau ngapain? Ya jadi kita kirim. Jadi begitu sampai di atas bukit, datanglah Jibril. Nah begitu sampai di atas bukit, datanglah Jibril, lalu ditanya, Muhammad, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah yang sebenarnya, gitu kan? Lah makin takut turun lagi. Besok begitu terus naik lagi ke atas bukit, mau lompat dari gunung. Begitu dari atas, Jibril nongol, Jibril nongol lagi, agak jadi lagi. Mau kemana? Lu tuh Rasul, kata Muhammad, kata Jibril. Kamu tuh Rasul, bahkan terima perintah. Udah gak usah macam-macam. Turun lagi. Nah, akhirnya lama-lama Rasulullah sudah terbiasa. Awalnya perlu proses, Pak. Orang hijrah itu nggak gampang, perlu proses. Ya, makanya kita kan gitu kan, kita ketika berhijrah kita tantangannya banyak tuh. Akan ditinggalkan teman-teman, gitu kan? Akan tinggal pekerjaan yang tidak dapat 1 juta sehari itu mencapai sehari itu kalau ada, kalau kagak ya manyun kan gitu. Ketakutan seperti itulah yang dialami oleh orang-orang yang mau berubah juga kepada kebaikan. Sama Rasulullah itu ketika dia akan menjadi Rasul, dia tahu dia bakal diusir. Yang tadinya orang menghormati dia dan sebagainya, begitu tahu dia jadi Rasul, apa yang terjadi? Berapa banyak kaum Mekah yang akhirnya menghina Nabi, melempar dengan kotoran, gitu kan, mencaci maki, meludahi yang dulu orang yang pernah ditolong oleh Rasulullah. Itu luar biasanya tantangan Rasulullah. Dan manakala wahyu datang terlambat lagi, maka beliau berangkat untuk melakukan hal yang sama. Tapi bila telah sampai di puncak bukit, kembali Jibril menampakkan diri kepadanya dan mengatakan kepada ahli zaman, hai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah yang sebenarnya. Jadi ketika udah resah nih kan, stres, ya Muhammad, kata Rasulullah, tenang lagi. Jadi Jibril yang selalu membuat tenang Rasulullah. Di sini diketengahkan dalam kitab Sahihain Bal Azhari. Jadi ada di dalam kitab Bukhari dan kitab Muslim. Dan kami telah membicarakan tentang hadis ini ditinjau dari segi sanad, matan dan maknanya pada permulaan kitab syarah kami, yaitu Syarah Bukhari dengan pembahasan yang lengkap. Nah, kemudian mula-mula wahyu Al-Quran yang diturunkan adalah ayat-ayat ini yang mulia lagi diberkati. Ayat ini merupakan permulaan rahmat yang diturunkan oleh Allah karena kasih
dan merupakan nikmat yang mudah-mudahan diberikan Allah kepada mereka. Di dalam surat ini terkandung peringatan yang menggugah manusia kepada asal mula penciptaan manusia. Karena di situ ada kata alaqah. Nanti kita bahas alaqah. Keadaan bahwa di antara kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Bahkan dikatakan salah satu kelebihan manusia daripada malaikat apa? Ilmu. Malaikat nggak punya ilmu. Yang mengajarkan malaikat siapa? Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Adam mengajarkan para malaikat nama-nama, nama benda, nama binatang. Itu yang ngajar siapa? Adam. Makanya malaikat itu takut sama manusia. Kenapa? Malaikat nggak punya ilmu. Kita punya. Adam yang ngajar Jibril, ini namanya air. Jibril ini namanya buku. Jibril ini namanya telinga. Yang ngajar siapa? Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Adam mengajarkan seluruh nama-nama kepada para malaikat. Makanya di dalam definisi manusia, ya nanti kita bahas kenapa ada istilah ikhlas baca. Jadi definisi manusia terbaru para ahli mengatakan manusia adalah orang yang manusia adalah binatang yang membaca atau makhluk yang membaca. Jadi kalau ada makhluk tidak membaca itu bukan manusia. Itu sampai sedemikian rupa kenapa akhirnya tersikap rasa kenapa Allah menunjukkan ikhra pada pertama kali itu. Nanti kita bahas lebih jauh. Intisari dari ayat itu. Kemudian hal ini berarti Allah tidak memuliakan dan menghormati manusia dengan ilmu. Allah telah memuliakan manusia dan menghormati manusia dengan ilmunya. Hal ini kemudian dan ilmu merupakan bobot tersendiri yang membedakan antara Adam dan malaikat. Jadi ilmu lah yang membedakan antara manusia dan malaikat. Ilmu itu ada kalanya berada di hati, ada kalanya berada di lisan, ada kalanya berada di dalam tulisan tangan. Ilmu itu Allah tempatkan di berbagai macam tempat. Ada yang Allah tempatkan di dalam hati. Nah makanya ada orang-orang yang tidak perlu belajar, Allah masukkan ilmunya langsung ke dalam hatinya. Kita mengenal ilmu laduni. Kalau kita masih berpikiran bahwa kita belajar pintar itu karena belajar karena kita baca, itu pemikiran orang-orang barat. Kita meyakini ilmu itu semua dari Allah. Adapun kita membaca itu prosesnya saja, proses mentransmutasi Allah ilmu kepada kita. Itu Allah kasih cara begitu. Tapi Allah punya berbagai macam cara untuk memberikan ilmunya kepada manusia. Kenapa? Al ilmu nurullah. Ilmu itu cahaya Allah. Kalau kita hanya berpendapat ilmu hanya bisa didapatkan hanya dengan membaca, kita sudah termakan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak perlu membaca, tidak perlu belajar, itu sudah pintar. Contoh Adam sekolah kan? Nabi Adam. Allah kasih. Rasulullah SAW satu kelebihannya dan dia diberikan ilmu melalui mimpi. Jadi ketika ada kejadian dikasih mimpi, Rasulullah kasih mimpi, bahwa besok akan terjadi begini. Itu sudah dikasih tahu juga sama Allah. Belajar enggak, tapi Allah kasih langsung. Dan ada orang-orang yang mewarisi sifat kenabian, yaitu para aulia, para ulama yang merupakan pewaris nabi, itu Allah kasih juga hak yang sama. Tanpa mereka sekolah, tanpa mereka kuliah, tapi mereka bisa menguasai berbagai macam pengetahuan. Memang Allah kasih ilmu itu. Ada nggak? Ada. Kalau memang ilmu hanya bisa didapatkan dengan belajar, kita baca buku, berapa banyak orang di sekolah tetap on? Banyak kan? Sekolah bobol aja gitu otaknya. Kenapa? Karena Allah nggak kasih ilmu. Ada juga kita punya teman ujian santai kan? Sekolah dulu kan nggak sekolah? Ujian santai aja dia main, tapi ulangan betul mulu gitu kan? Karena memang Allah kasih gitu. Kadang-kadang Allah kasih itu bukan karena besarnya, tapi doa orang tua itu bisa jadi, atau doa gurunya. Ingat Pak, Allah itu senang sama. Ya, jadi patokan buat kita adalah memang ikhtiarnya itu perlu, menuntut ilmunya perlu. Itu adalah bentuk ikhtiar yang menyebabkan kita pintar atau tidak, punya ilmu atau tidak, itu Allah yang masih.
Pernah ada cerita seseorang santri yang alim luar biasa, bahkan ketika kiainya itu sedang ada uzur, ada halangan, selalu dia yang menggantikan kajian kita.